Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi informatika pada kelas 7 di semester 1, yaitu tentang sistem operasi dan berbagai perangkat lunak. Nah ya, submateri sistem operasi. Nah, jika kalian itu termasuk pengguna aktif komputer, smartphone maupun tablet, kalian tentu sudah tidak asing dengan istilah Windows, Android maupun Apple iOS. Nah, ketiganya itu merupakan contoh sistem operasi. Apa yang terjadi jika pada perangkat atau piranti tersebut tidak ada sistem operasi? Tentunya perangkat yang kamu miliki tersebut tidak dapat digunakan, ya kan? Nah, sistem operasi merupakan bagian dari perangkat lunak. Untuk mencari informasi menggunakan internet, biasanya kita menggunakan Google Chrome, Mozilla, Firefox, atau Bing gitu ya. Ketiganya merupakan contoh aplikasi. Nah, aplikasi juga termasuk perangkat lunak. Selain yang telah disebutkan, apa saja yang termasuk perangkat lunak? Nah, kita akan mempelajarinya dalam bab ini ya. Komputer itu dapat beroperasi dengan baik apabila mempunyai perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai. Nah, seperti yang sudah dijelaskan waktu di bab sebelumnya ya kan. Perangkat keras terdiri atas perangkat pemrosesan, penyimpanan, input, dan output, serta jaringan dan internet. Seperti halnya perangkat keras, perangkat lunak juga terdiri atas berbagai jenis yang dibuat dengan tujuan tertentu. Perangkat lunak terdiri atas sistem operasi, sistem perangkat lunak pemrograman, utilitas, dan aplikasi. Nah, itu ya. Nah, ini peta konsepnya tentang perangkat lunak. Perangkat lunak itu terbagi menjadi aplikasi sistem pemrograman. Nah, perangkat lunak sendiri itu mempunyai lisensi. Seperti itu ya. Kita lanjut. Materi yang pertama, sistem operasi. Ayo, apa itu sistem operasi? Sini kita akan bahas. Nah, sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab mengelola seluruh sumber daya yang terdapat dalam sistem komputer dengan cara mengendalikan dan mengontrol perangkat-perangkat yang ada, serta menyediakan layanan antarmuka antara berbagai perangkat periferal dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, sistem operasi sendiri itu memiliki pengaturan. Nah, pengaturan itu dilakukan agar tidak terjadi konflik pengguna sumber daya antara program-program aplikasi yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan atau yang disebut dengan error. Lanjut. Fungsi pengaturan daya sistem operasi mencakup beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, mengorganisasikan atau mengendalikan kegiatan komputer. Ya, pertama. Yang kedua, mengatur memori. Yang ketiga, pengaturan penyimpanan di hard disk. Yang keempat, mengatur proses input dan output data. Yang kelima, mengenali dan mengontrol perangkat yang terhubung ke komputer. Dan yang keenam, sebagai manajemen file. Itu fungsi dari pengaturan sumber daya sistem operasi. Saya lanjut. Nah, berbagai jenis sistem operasi. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan pengguna perangkat komputer menjadi semakin luas dan beragam. Terdapat beragam jenis dan bentuk perangkat komputer seperti superkomputer, komputer PC atau personal komputer, komputer server, laptop, notebook, netbook, tablet, dan smartphone. Nah, masing-masing perangkat memiliki sistem operasi yang berbeda-beda. Nah, berbagai jenis sistem operasi yang ada antara lain DOS, Windows, Unix, Linux, Macintosh,
Android, Apple, iOS. Jadi ada 7 ya, 7 sistem operasi yang ada saat ini. Nah, DOS itu sendiri merupakan sistem operasi yang menggunakan sistem antarmuka karakter atau sering disebut dengan Character User Interface atau CUI. Sistem berkomunikasi dengan pengguna komputer melalui karakter test. Nah, kegunaan yang dimiliki oleh Microsoft DOS antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fasilitas double space. Yang kedua, fasilitas SanDisk. Yang ketiga, fasilitas Smart Drive. Yang keempat, fasilitas disk copy. Yang kelima, Microsoft Defragmenter. Nah, ini merupakan contoh tampilan antarmuka pada sistem operasi DOS. Seperti ini ya. Bisa kalian perhatikan. Ini contoh tampilan antarmuka yang ada pada sistem operasi DOS. Nah, sistem berkomunikasinya dengan pengguna komputer melalui karakter test ini kan. Yang pertama, lalu yang kedua, Windows. Windows itu merupakan sistem operasi yang menggunakan GUI atau disebut dengan Graphical User Interface, yaitu berinteraksi dengan pengguna melalui tampilan grafis. Nah, Windows ini paling banyak digunakan dalam sistem operasi karena mudah dan ramah terhadap pengguna atau yang disebut dengan user friendly. Yang ketiga, program-program aplikasi yang dapat dijalankan di sistem operasi Windows telah banyak tersedia. Nah, kendala yang dihadapi adalah harganya yang mahal karena setiap komputer yang menggunakan Windows harus memiliki lisensi dari Microsoft. Nah, yang ini tampak di layar itu contoh tampilan antarmuka dengan GUI pada sistem operasi Windows. Nah, Microsoft Windows. Ini ikon Microsoft Windows seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke sistem operasi yang ketiga. Unix. Nah, Unix ini, sistem operasi Unix banyak digunakan pada komputer besar, seperti pada superkomputer, mainframe, dan sebagainya. Superkomputer dan mainframe menjadi komputer yang digunakan pada perusahaan-perusahaan besar karena dapat melakukan pengelolaan data dalam jumlah yang sangat besar. Unix itu merupakan sistem operasi yang andal untuk digunakan di jaringan komputer dan termasuk sistem operasi yang mahal dan penggunanya tidak untuk komputer PC. Nah, ini contoh dari superkomputer menggunakan Unix sebagai sistem operasi. Ini yang digunakan pada perusahaan-perusahaan besar ya. Gambarnya. Lanjut, Linux. Nah, Linux ini dikembangkan dari sistem operasi Unix yang dapat dijalankan pada komputer PC. Linux merupakan sistem operasi open source sehingga siapa saja yang dapat mendistribusikan dan mengembangkan tanpa harus membeli lisensi. Nah, Linux ini banyak digunakan sebagai sistem operasi untuk komputer server di perusahaan karena memiliki tingkat kestabilan yang baik meskipun dijalankan cukup lama. Sistem operasi ini murah dan dapat digunakan di banyak komputer sekaligus tanpa harus terkait aturan lisensi. Nah, ini Linux. Ini contoh tampilan antarmuka pada sistem operasi Linux. Kita lanjut ke Macintosh atau Mac OS. Itu merupakan sistem operasi yang digunakan pada produk luaran Apple. Mac OS mudah digunakan dan mampu multitasking, sehingga pengguna dapat menjalankan berbagai aplikasi sekaligus ya. Bisa pakai Mac OS. Terus memiliki kestabilan yang baik, tidak mudah diserang virus, dan memiliki tingkat keamanan yang baik. Mac OS telah mengeluarkan puluhan generasi yang diterima dengan baik di pasaran. Beberapa generasi terakhir adalah Leopard, Lion, El Capitan, Sierra, dan
Mojave. Nah, ini contoh tampilan antarmuka pada sistem operasi Macintosh. Lanjut Android. Nah, kalau Android ini kalian sudah kenal kan? Android sering digunakan. Mungkin kalian juga sedang menonton video ini menggunakan Android. Nah, Android itu sendiri merupakan sistem operasi yang digunakan pada mayoritas merek smartphone saat ini seperti Samsung, LG, Nokia, Asus, Oppo, Vivo, dan Xiaomi, gitu ya. Nah, Android itu dikembangkan oleh Linux sejak tahun 2003 dan selanjutnya diakuisisi dan dilanjutkan oleh Google. Nah, Android itu dilengkapi berbagai fitur seperti kemampuan koneksi dengan perangkat lain seperti TV, laptop, komputer, dan lainnya. Android sendiri memiliki harga yang beragam dan terjangkau, serta memiliki banyak aplikasi yang dapat dijalankan. Nah, tapi Android memiliki beberapa kekurangan, diantaranya konsumsi baterai yang boros. Sebagian besar aplikasi menuntut alokasi memori yang besar. Nah, ini logo Android. Contoh tampilan antarmuka pada Android ya nih. Seperti di HP kalian ya, yang kalian pakai itu. Lanjut ke Apple iOS maksudnya. Itu merupakan sistem operasi yang khusus digunakan hanya pada smartphone iPhone keluaran Apple. Nah, Apple iOS telah memiliki belasan generasi dan diterima dengan baik oleh penggunanya. Sebabnya karena mudah digunakan, memiliki berbagai fitur dan aplikasi dengan kualitas baik yang dapat diunduh di Apple Store. Tingkat keamanan yang baik, serta tersedianya ruang penyimpanan berbasis cloud di iCloud yang memungkinkan pengguna menempatkan data di internet. Namun, Apple iOS juga memiliki kekurangan, diantaranya harga iPhone yang mahal, koneksi ke komputer sedikit rumit, dan tidak menyediakan ruang penyimpanan eksternal. Nah, ini contoh tampilan antarmuka pada Apple. Ya. Lanjut, menghidupkan dan mematikan komputer. Nah, ketika komputer dihidupkan, secara otomatis sistem operasi akan dijalankan. Nah, pada komputer dengan sistem operasi Windows, pengguna akan diminta untuk memilih akun dan memasukkan password sebelum menampilkan desktop Windows. Nah, ini merupakan gambar dari desktop Windows. Nah, desktop terdiri atas beberapa macam bagian yang memiliki fungsi masing-masing seperti berikut. Shortcut. Ini contoh shortcut. Ini shortcut. Yang kedua, tombol start. Tombol start di desktop Windows itu di sebelah sini, kemudian tombol pencarian di sini, taskbar. Dan yang kelima, background desktop. Backgroundnya ini ya, gambar pantai ini background desktop. Nah, jika telah selesai bekerja di komputer itu perlu dimatikan dengan cara yang benar dan aman. Cara mematikan komputer dengan menekan tombol power di CPU secara langsung atau memutus hubungan daya listrik merupakan cara yang salah karena dapat merusak perangkat keras dan lunak komputer. Nih, jika kita langsung menekan tombol power secara langsung di sini akan merusak laptop. Jadi, ada beberapa mode komputer yang dapat dipilih untuk berhenti bekerja dari komputer, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sleep. Sleep itu membuat komputer tertidur. Data yang ada di memori akan tetap tersimpan. Dipilih jika meninggalkan komputer untuk beberapa saat. Jadi kalau kita mau meninggalkan komputer nggak lama, ini tinggal klik sleep. Yang kedua, shutdown. Itu digunakan untuk mematikan komputer. Semua memori akan disimpan kembali ke hard disk. Nah, itu mematikannya, jadi kita klik shutdown. Yang ketiga, restart. Itu digunakan untuk mematikan komputer kemudian menghidupkannya kembali.
Pilihan ini diperlukan jika baru saja menginstal aplikasi baru atau aplikasi tertentu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Nah, itu kalau kita habis menginstal aplikasi baru, kita klik restart. Atau jika komputer kita aplikasinya tidak berjalan dengan semestinya atau sendat seperti itu, kita klik restart. Oke, lanjut ke bahaya komputer dan teknologi ramah lingkungan. Nah, komputer itu menjadi salah satu industri yang memberikan kontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Ini merupakan menurut laporan dari United Nations University. Nah, jutaan ton sampah elektronik waste atau e-waste dihasilkan setiap tahun. E-waste yang dibuang ke lingkungan mencemari tanah, air, dan udara hingga memberikan dampak buruk bagi ekosistem. Nah, ini beberapa bahan perangkat komputer yang dapat mencemari lingkungan. Yang pertama timbal, merkuri, beryllium, kadmium, brominated flame retardants, dan PVC. Ada 6 ya. Nah, jadi sebagai pelaku dalam industri teknologi informasi, kita itu berkewajiban untuk menerapkan konsep green teknologi atau teknologi ramah lingkungan. Nah, berikut ini beberapa perilaku teknologi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, membeli perangkat yang diproduksi dengan konsep green teknologi. Yang kedua, donasikan perangkat yang tidak dipakai. Yang ketiga, gunakan kembali cartridge. Yang keempat, menggunakan jenis hard disk yang lebih hemat energi. Yang kelima, menggunakan CPU dengan core yang lebih banyak. Yang keenam, menggunakan RAM yang lebih besar. Dan yang ketujuh, monitor yang lebih hemat listrik. Nah, jadi ada 7 perilaku yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat dari limbah komputer ya. Nah, nih ilustrasi green teknologi. Nah, cukup sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat.